Dalam hidup, mana yang lebih penting? Ngikutin logika atau mengharapkan mujizat? Coba kita bahas di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk like video ini, share, dan juga subscribe untuk support terus channel ini. Siapa yang suka baca majalah Bobo waktu kecil? Saya juga. Tiap hari Kamis ya. Tiap hari Kamis. Pulang sekolah. Siapa yang kemudian suka ngumpulin majalahnya terus dijilid? Nah ini saya, nggak tahu kalau tidak ya. Nah gue tuh punya majalah Bobo dari zaman gue kecil, dijilitin gitu, udah dijahit terus pakai hardcover. Dan sekarang majalah Bobonya gue bawa dari rumah masa kecil gue ke sini, ke rumah kami, dan dibaca sama Hana. Tentu teman-teman ingat cerita Oki dan Nirmala dan kisah-kisah lainnya dari negeri dongeng. Nah ada satu cerita Nirmala itu ngajak Oki pergi ke laut. Ya sebenarnya mereka mau pergi ke laut untuk belajar baca buku gitu kan. Terus Okinya seperti biasa dia kan kurcaci yang suka bermain, dia minta aku mau main aja, mau berenang gitu. Terus dia pinjam tongkat Nirmala untuk bisa sulap dia supaya bisa berenang dalam air. Nah mereka berenang dan akhirnya tiba-tiba lagi seru-serunya Nirmala bilang, ayo kita harus naik gitu kan. Kita harus naik. Ada mau badai gitu. Kamu tahu dari mana? Ya ini kan ceritanya pakai magic ya, jadi bisa ngomong dalam air ya. Gitu. Terus Okinya bilang, kamu tahu dari mana? Nirmala bilang, itu tadi dari buku yang kamu nggak mau baca itu. Gitu. Dari buku yang kamu nggak mau baca itu ada cerita bahwa apalah kayak ubur-ubur tuh kalau lihat badai itu dia kabur. Nah dia Nirmala tuh lihat di dalam air, wah ubur-uburnya kabur gitu. Dan apa yang terjadi, beneran ada badai. Dan thanks to ubur-ubur dan buku yang dibaca sama Nirmala, mereka berhasil kembali ke pantai ya, dan make it in time untuk nggak kena badainya gitu. Mereka selamat. Ya jadi waktu itu kan ngebacain bukunya juga di meja ini nih ya, lagi habis makan bertiga, habis selesai baca buku itu langsung kayak tek, oh iya ya kita kadang-kadang hidup ini ngerasa butuhnya magic, butuhnya mujizat, atau menang lotre dulu gitu ya, atau sesuatu yang dari langit gitu ya. Padahal kita diberikan sama yang di atas juga logika loh, akal sehat untuk kita bisa berpikir, untuk bisa kita memutuskan saya mau melakukan sesuatu yang benar untuk diri saya, itu sebenarnya sudah diberikan. Ya tapi kadang-kadang kita memilih untuk menunggu ya itu hal-hal yang besar ya. Contohnya nih ya, misalkan contohnya ada orang yang bilang, aduh saya nggak mau nabung deh, karena sekarang tuh saya palingan nabung cuma bisa 100 ribu, 200 ribu, apa artinya 100-200 ribu, udahlah buat makan enak aja. Nanti aja deh kalau misalkan uang sisanya udah banyak, udah 5 juta, 10 juta baru deh ditabung, kan baru kelihatan tuh tabungannya. Ya kalau ini pandangan saya pribadi, saya merasa kalau misalkan kita nggak latihan nabung, dari 100 ribu, 200 ribu, percayalah nanti pas sisa 5 juta, 10 juta itu juga pasti nggak akan terbiasa nabung. Ya. Karena spending itu nggak susah, spending itu nggak usah dilatih ya. Spending itu kalau mau boros mah ya udah gitu, nggak usah pakai latihan, uang berapapun mau dihabisin juga bisa-bisa aja. Tapi untuk bisa hidup hemat, untuk bisa self control, merasa cukup, dan untuk saya nggak mau beli walaupun lagi diskon, walaupun lagi apa, tapi saya nggak butuh, saya nggak mau beli, itu tuh butuh latihan menurut saya. Ya, jadi ya, dan again kalau misalkan logika aja gitu ya, kalau misalkan kita 100 ribu ya lama-lama juga jadi banyak gitu ya, tanpa kita sadari. Dan kalau justru kita nunggu hujan uang dulu, atau hujan rezeki, durian runtuh dulu, atau ada lotre ya, menang lotre dulu baru nabung, ya itu kemungkinannya tuh ya kecil banget ya. Saya nggak akan bilang nggak mungkin ya, karena dalam dunia ini apapun pasti mungkin terjadi, tapi kemungkinannya tuh sangat amat kecil daripada kalau kita nabung sedikit-sedikit sampai akhirnya jadi sesuatu. Itu tidak perlu probabilitas gitu, itu sudah pasti.
Ya contoh lain misalkan kalau kita ngomongin kesehatan, kita semua udah tahu bahwa kesehatan itu penting. Kita semua, apalagi umur 30-an guys. Udah umur 30-an baru mulai menyadari gitu kan. Badan berat sedikit, susah gerak, rasanya nggak enak ya gitu, pengen gerak, pengen olahraga gitu. Kalau umur 20-an tuh kayaknya makan berapa banyak pun gak jadi makanan gitu kan. Gak jadi lemak ya. Gak jadi lemak. Metabolismenya bagus kali atau gimana gitu. Jadi merasa turun kesehatan dan ya namanya kesehatan kita tahu itu penting, tapi kadang-kadang kita nggak mau make the daily effort, make the daily investment untuk bikin badan kita sehat gitu kan. Semua juga tahu bahwa ke badan perlu gerak gitu. Jadi kami lakukan misalkan jalan pagi 30 menit sehari gitu, terus masing-masing juga ada olahraga lain yang dilakukan setelah itu. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mau berolahraga, tidak mau make effort gitu kan, tapi kemudian bingung kenapa ya saya sakit gitu, kenapa ya saya ini, atau lebih kepada ya udah ntar doa minta mujizat nanti juga pertolongan datang dari Tuhan gitu kan. Nah itu kembali lagi ke topik magic versus logic tadi gitu. Betul ya kita melihat ya orang ditolong malaikat lah, ada mujizat terjadi di ruang operasi gitu kan, tadinya udah kritis ternyata sehat lagi dan segala macam. Tapi buat kami jangan lupa juga sisi logiknya gitu, bahwa kita kalau ngerawat tubuh, kalau kita jaga kesehatan, ya nggak perlu loh jadi obesitas dulu baru kemudian minta mujizat, minta miracle happen gitu kan. Kita sebenarnya dikasih akal sehat untuk bisa jaga berat badan yang ideal tiap hari gitu. Nah ini gue bicara buat diri gue sendiri ya, karena sedang dalam perjalanan juga memperbaiki kesehatan. Sekarang mulai nge-gym lagi dekat rumah, terus jalan pagi juga sama Clau tadi cerita, dan coba untuk makan lebih sehat juga gitu. Jadi soal kesehatan juga salah satu contoh lain yang magic versus logic itu kadang-kadang we rely on magic too much gitu kan. We rely on the supernatural, we rely on something that's hopefully going to ada magic, ada mungkin magic pill gitu ya, itu juga, magic powder itu gitu juga ya. Bener. Jadi seakan-akan ada certain type of food or certain type of superfood yang kita bisa makan supaya secara luar biasa langsung lost weight gitu atau kan, langsung sehat gitu ya, langsung sehat gitu. Nah itu juga kami merasa ini mungkin laku karena ya orang percaya gitu bahwa ada magic can help you, magic can save you. Tapi kalau bicara kesehatan ya jelas lah kalau ngelihat teman-teman gue ya yang badannya sustain tahun ke tahun gitu, itu ya mereka yang memang menghidupi lifestyle sehat gitu. Yang memang aktif bergerak dan ya makannya juga dijaga gitu ya, maksudnya nggak selalu yang clean eater juga gitu ya teman-teman ini, tapi ya mereka konsisten gitu ya, mereka nggak overeat, mereka makannya ya udah diverse gitu ya, campur-campur semua makanan mereka makan ya. Jadi ya memang ya jadi sebenarnya ujung-ujungnya ya Tuhan sudah kasih gitu ya akal sehat untuk kita bisa berpikir sendiri gitu, gitu yang sebaiknya saya lakukan apa ya untuk menjaga hal-hal yang juga sudah Tuhan percayakan. Misalkan kan seperti kesehatan itu kan juga ya Tuhan sudah percayakan ya, tubuh ini misalkan kita dikasih berkat berapapun itu kan juga yang Tuhan sudah percayakan. Jadi ya kita sebenarnya bukan pemilik apa-apa gitu ya di dunia, sebenarnya kita cuman manage gitu kan, kita cuman diberi kepercayaan di dalam beberapa waktu, dalam periode tertentu gitu dikasih kepercayaan, ya udah ya kita lakukan sebisa kita untuk sebaik-baiknya kita jaga, kita manage dengan baik. Tuh. Apalagi mungkin juga relationship gitu ya, misalkan hubungan suami istri atau misalkan hubungan persahabatan atau apapun itu ya, hubungan yang harmonis dengan kakak, adik, ayah, ibu, anak, itu juga kan sesuatu yang sebenarnya kita ya harus nggak bisa pakai magic ya, nggak bisa misalkan hubungan sudah ya misalkan kita jahat atau kita kurang ajar sama orang lain gitu kan, terus kita ya udah kita berharap ada miracle gitu ya, udah beres aja gitu tiba-tiba bisa baik lagi ya kan, nggak bisa gitu juga ya, namanya juga sebuah hubungan itu kan pasti harus dibangun, kepercayaan itu kan juga harus dibangun, rasa kedekatan itu juga harus bangun, dan itu kan bangunnya nggak cuman satu malam gitu ya, nggak klik jadi gitu kan, harus pelan-pelan diajak ngobrol, kita invest waktu untuk nanyain kabar, untuk kita ketemu yuk makan siang bareng ngobrol ya,
Jadi pelan-pelan hubungan itu baru bisa bertumbuh gitu ya, nggak bisa tiba-tiba. Jadi sebenarnya ya itu sih proses ya. Iya, mindset bahwa semuanya itu butuh proses, semuanya nggak bisa instan, pelan-pelan, dan itu pasti ada hasilnya gitu ya di ujung nanti. Kalau balik lagi kita ngomongin finansial, ada satu buku yang kami juga sering quote, judulnya The Millionaire Next Door. Buku ini menganalisa gaya hidup dan cara behavior keuangan lah ya, sikap terhadap uang dari orang-orang di Amerika Serikat yang kekayaannya mencapai $1 juta, itu sekitar 15 miliar ke atas ya. Jadi milioner gitu ya, The Millionaire Next Door. Kenapa judulnya Next Door? Karena ternyata buku ini menemukan bahwa millionaires itu tongkrongannya, penampilannya itu juga sama seperti kita. Jadi sebenarnya mereka pun tidak hidup seperti yang dicitrakan oleh video-video klip musik MTV. R&B, MTV itu ya, naik Lambo kemana-mana segala macam. Sebenarnya mereka next door people juga gitu, yang hidupnya sebenarnya biasa-biasa aja. Dan ada satu statistik yang menarik, yaitu 80% dari mereka adalah self-made millionaire yang cara untuk kayanya itu nggak aneh-aneh. Mereka mengumpulkan kekayaan dengan bekerja, mengelola keuangan dengan benar, dan berdisiplin ngatur keuangan gitu ya. Memang ada mungkin usaha yang mereka bangun dan segala macam. Ada juga bukunya mention mereka memilih profesi yang tepat, profesi yang memang high earning. Tapi selain itu mereka juga mengelola keuangan mereka sehingga mereka bisa save a lot of that money gitu. Jadi contohnya mereka tulis misalkan mereka tinggal di rumah yang dari dulu nih udah 20-30 tahun di rumah yang sama gitu ya. Mereka pakai mobil yang sama udah 10-20 tahun. Bukan gonta-ganti istrinya juga yang sama dari dulu gitu ya. Jadi ya kalau dilihat-lihat mungkin ada gitu ya milioner yang seperti di Hollywood itu ya, yang wow gitu, yang jet set gitu. Tapi jauh lebih banyak statistically gitu, orang-orang milioner yang hidupnya itu ya sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya. Dari luar nggak kelihatan yang flashy, tapi sebenarnya mereka wealthy. Hartanya banyak ya, lebih dari $1 juta tadi. Dan itu secara perbandingan satu dari 4.000 ya, yang jadi tiap ada 4.000 orang milioner, satu orang itu yang kayak di Hollywood tadi, yang kayak di video klip MTV, yang kayak pakai Lambo kemana-mana, yang kayaknya tiba-tiba bisa dibilang overnight ya, jeder gitu, dia bikin film sukses gitu, atau bikin video klip sukses, bikin lagu sukses. Nah itu satu dari 4.000 orang. Nah sisanya 3.999 orang itu adalah orang yang ya biasa aja tadi, yang kerja tiap hari 9 to 5, bangun bisnis, ataupun mereka punya karir yang dibangun pelan-pelan over the years. Itu lebih banyak gitu. Jadi di sini juga sebenarnya kembali ke magic versus logic tadi. Iya, dan juga mungkin I think this is an eye opener gitu ya, karena yang nggak tahu di sini juga mungkin buat saya pribadi, saya juga growing up dari keluarga yang pas-pasan gitu ya. Jadi seringkali berpikir, oh kalau misalkan mau jadi orang kaya kayaknya harus punya bisnis atau harus punya sesuatu yang apa gitu ya, atau tiba-tiba nikah sama sultan apa gitu ya. Kepikirannya jadi kesana gitu, sepertinya nggak mungkin ya gitu ya, kerja biasa-biasa aja, ngantor-ngantor aja tuh kayaknya nggak bisa deh jadi wealthy. Itu ada di mindset saya pribadi, terus terang gitu ya. Di awal-awal karir yang kita semua harus bayar sendiri, nikahan harus bayar sendiri, terus ya rumah beli sendiri, itu semuanya juga kalau dipikir-pikir pas ngejalannya itu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan kayaknya apa iya ya bisa gitu ya, cukup ya. Tapi ternyata dengan ya satu sisi mungkin memang karir kami juga growing ya, dan kami bersyukur untuk itu. Tapi di sisi lain juga ada ya habit-habit hidup hemat, untuk habit kita nggak selalu udah pokoknya kalau misalkan gaji naik, kalau misalkan dapat promosi, nggak serta merta gaya hidupnya juga kami naikkan gitu ya. Itu udah kebiasaan dari dulu, dan ya udah jadinya pelan-pelan memang akhirnya bisa nabung lebih banyak gitu ya. Dulu kan mungkin gajinya cuma 5 juta, nabungnya cuma sedikit. Nah tapi pas gajinya naik, gaya hidupnya nggak naik, jadi kan tabungannya makin banyak ya. Itu pelan-pelan akhirnya iya ya bisa juga ya, akhirnya kebeli rumah yang sekarang ditinggalin, bangun rumah, ternyata bisa juga ya, ya itu bayarin nikah sendiri, beli rumah, beli mobil sendiri, sampai akhirnya, semuanya udah ada ya, rumah udah ada, mobil udah ada, kita ngerasa
oh ya udah nih ternyata kita udah cukup, kita nggak perlu ganti rumah yang lebih besar gitu kan karena kita punya uang lebih banyak, ataupun kita nggak perlu deh punya mobil 2 walaupun uangnya ada pun gitu ya, karena tidak ada kebutuhan di sana. Jadi ya udah pelan-pelan bisa nabung lebih banyak, yang akhirnya kita bisa alihkan ke dana pensiun dan dana pendidikan gitu. Dan ya ini kan bukan magic ya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang dengar atau yang baru dengar video kami 1-2 kali mungkin ngerasanya oh ya ini mungkin lahir dengan golden spoon nih ya, udah anak orang kaya, atau mungkin ya ada apalah, atau booming dari sosial media. Ya sebenarnya nggak juga gitu ya, karena yang kami bangun, wealth yang kami bangun ini sudah jauh dimulai sebelum saya mulai di sosmed ya. Habit untuk menata keuangan ini, untuk hidup hemat ini. Dan mungkin orang-orang juga bisa komentarin apa enak atau gimana, enak nih, udah enak hidupnya gitu ya, tapi kan maksudnya nggak ngelihat hari-harinya gitu ya, the sacrifices ya. Mungkin kalau ada yang mau bilang sacrifice ya oke, the sacrifices that we made, atau the self control gitu ya kan, yang we made on the daily basis, bahwa oh ya saya mau putuskan kita tiap hari mau makan di rumah, mau masak. Itu gampang tidak ya? Jujur tidak gampang ya, maksudnya ada lah di dalam hati terdalam kecil. Kadang-kadang hati kecil. Gue mampu kok sebenarnya. Iya, tiap hari makan enak aja, tiap hari cobain restoran baru aja, atau ada toko kopi baru pengen dicobain gitu semuanya. Tapi kan itu kita harus tahan gitu ya, kita tahan self control. Enggak, kita nggak mau ke sana. Kita mau makan yang sehat di rumah, makan yang bersih di rumah, dan kita mau appreciate waktu-waktu dimana kita bisa makan di luar gitu. Jadi kita nggak mau bikin itu jadi biasa. Nah itu conscious decision yang ya udah, yang that we made gitu ya. Ya gampang atau enggak ya nggak gampang juga gitu ya, tapi we try to discipline ourselves gitu. Jadi nggak serta merta gitu ya, atau nggak gampang gitu. Mungkin orang di luar, atau mungkin ada orang yang bilang lihatnya apa pelit gitu kan, ini mah hidup kayak gini sedih nih, atau kayak hidup kayak orang susah. Ya nggak juga gitu, we choose our happiness. Kita mau happy-nya tuh gimana, apakah happy-nya dengan hal-hal kecil yang ngopi atau cobain makanan hampir tiap hari, ataukah kita mau choose happiness-nya itu ya kita mau build our wealth, kita mau nabung dengan baik untuk dana pensiun, dana pendidikan. Jadi kita bisa gunakan waktu kita bukan cuman untuk kerja aja gitu ya, tapi jadi kita bisa lebih banyak spend waktu sama-sama actually gitu ya, bisa bener-bener ya main sama anak, bisa tadi kita mau fokus olahraga gitu ya, karena ya itu semua kan resource-nya ditukar dengan waktu ya. Kita ngantor kan pakai waktu, kita olahraga pakai waktu, kita main sama anak, kita ngobrol sama pasangan, build relationship sama teman, sama keluarga, itu semuanya sebenarnya pakai waktu gitu kan, komoditasnya. Jadi ya kalau misalkan kita bisa try to save more money by living dengan hidup hemat, ya why not gitu ya. Itu sih dari kami ya. Jadi kami nggak ngerasa kami hidup sengsara. Again ya, mungkin this is not for everybody, karena kan setiap orang punya value beda-beda, punya yang excite them juga beda-beda gitu, yang bikin mereka happy juga beda-beda. Tapi buat kami ya jalan hidup yang kami pilih ya seperti ini, dan kami happy jalaninnya. Oke, jadi balik lagi soal ngomongan magic versus logic ini, tentunya kami juga nggak bilang magic is not important gitu. We do see miracles happen in people's lives, in our lives ya. Kami juga ditolong Tuhan lah ibaratnya gitu dalam banyak hal. Tapi yang kami ingin share di video ini adalah pertolongan itu juga datang dalam bentuk yang sebenarnya udah ada nih di kepala kita, namanya pola pikir akal sehat gitu kan. Itu juga sudah dibentuk. Dan buat teman-teman yang selama ini merasa aku harus nunggu nih sesuatu dari luar untuk happen, untuk make miracle in our lives, sebenarnya coba dipikir lagi, karena bisa jadi miracle-nya itu ada di dalam gitu. Kita mulai dengan mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita lihat masalah, lebih kreatif, lebih berani memulai sesuatu gitu ya. Mungkin contoh cerita, waktu kami memulai channel YouTube ini pertama kali, itu juga dengan berbagai cara-cara kreatif. Di awal kami nggak langsung pakai kamera ini, kami nggak langsung pakai mikrofon ini. Kalau teman-teman mungkin bisa scroll ke bawah nanti lihat video-video kami yang lama, kualitas videonya jauh lebih jelek, suaranya juga nggak sebulet ini gitu ya. Dulu ya kami memulai dengan apa yang ada. Saya cuma pakai handphone, teman-teman. Saya pakai handphone,
pakai kamera depan lagi gitu. Jadi benar-benar memulai dengan sedikit seadanya dan percaya bahwa ya seiring berjalannya proses, kalau ini berjalan ya kita upgrade, kalau ini ada traction, ada yang nonton ya kita upgrade equipment dan segala macam gitu. Dan itu pun upgrade equipment baru sekali ya. Kami belum beli apa-apa lagi nih. This is the only kamera yang kami beli sampai sekarang. Jadi bukan yang tiba-tiba punya studio dan segala macam. Bertahap dan believe in the process dan nikmati prosesnya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang punya resolusi 2024, it's not too late ya, ini juga baru Februari. Iya, baru Februari. Dan ya mulai aja dulu, maksudnya kita lihat dari what little steps that I can do. Ya, kadang-kadang sebenarnya bukan masalah can or cannot, tapi want or don't want gitu ya. Kadang-kadang yang sebenarnya kita tahu gitu ya, ini kayaknya udah mulai ini nih overweight, kayaknya harus lebih banyak gerak. Sebenarnya juga gerak kan nggak perlu yang oke, langsung saya mau gym yang bayar berapa gitu ya, atau oke, saya mau ikut Zumba club atau klub apa gitu yang modalnya mungkin cukup banyak gitu ya, yang investasi harus modal baju, modal sepatu ini itu. Sebenarnya ya udah sesimpel mulai dari jalan aja dulu deh, jalan pagi diniatin tiap hari, mungkin dari pertamanya 10 menit terus 15 menit 20 menit. Jadi ya maksudnya dari hal-hal kecil gitu ya, itu kan kadang-kadang bukannya soal bisa nggak bisa, ada waktu atau nggak ada waktu, sebenarnya lebih ke saya mau atau enggak gitu, itu sih. Dan biasanya kalau udah soal mau atau enggak, yang paling susah itu adalah first step-nya. Kalau misalkan nggak mau gerak, ya udah pokoknya ganti baju dulu, jalan dulu keluar, tahu-tahu udah selesai seputaran gitu. Misalkan PR atau ngerjain PR atau ngerjain report gitu, yang kadang-kadang yang males mulainya gitu ya, udah buka aja dulu laptopnya, ya ketik-ketik dulu aja apa gitu ya di PowerPoint, 1 slide 2 slide, ntar lama-lama tau-taunya keluar gitu ya inspirasinya. Jadi kalau misalkan kata meminjam slogannya Nike, just do it, just take the first step, and then let the magic happen gitu. Asik. Ya, jadi kira-kira itu video kami minggu ini. Buat teman-teman gimana? How is the ratio of magic and logic in your life? Apakah 50-50? Apakah banyakan magicnya atau banyakan logiknya? Kalau kami mungkin ya 60-40, logic lebih banyak. Oh ya, tapi ya anyway kami berdua emang orangnya logis banget ya. Semua teman-teman kami bilang kami orangnya logis banget, planning banget. Jadi seperti itulah. Kalian bagaimana? Ya cerita ya di comment box di bawah. Thank you so much for watching. As always, take care and stay healthy. See you guys next week. Bye.